Sebelum memasuki ruang eksekusi, Veronica langsung memeluk Burrow sambil bercerita betapa besarnya dia mencintainya, disusul Michael yang hanya bisa menangis tanpa bisa berkata apa-apa, yang pada detik ini ketika Burrow sudah mulai mendekati detik-detik kematiannya, perlahan terlintas dalam benaknya semua kenangan di masa lalu, mulai dari kecil sampai Michael dijebak oleh seseorang yang entah siapa orang yang telah menjebaknya. Melanjutkan episode sebelumnya, Burrow didudukan di atas kursi, diikat di bagian tangan, kaki, dan kepalanya. Dan setelah persiapan selesai, Burrow mendapati seorang pria tua yang sangat dia kenal. Ia mencoba untuk menunjukkannya beberapa kali kepada Michael. Namun karena kaca tebal yang menghalangi pandangan dan juga kedap suara, membuat Michael cukup bingung dengan apa yang ingin kakaknya katakan. Karena Michael hanya bisa melihat cungap kakaknya saja yang tidak berhenti bergerak. Lantas siapakah orang yang Burrow maksud dan apa alasan Michael harus melihatnya? Michael. What's he saying? Michael, turn around. Di detik-detik listrik akan dinyalakan, tiba-tiba saja tirai ditutup oleh para petugas yang membuat semua orang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata hukuman itu akan ditunda karena hakim mendapatkan barang bukti baru yang entah datang dari siapa. Veronica memutuskan untuk pergi karena akan menemui hakim dan menanyakan sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah kepergiannya, Burrow akhirnya buka suara terkait lelaki yang ia lihat rupanya adalah ayah mereka berdua, di mana mereka sendiri tidak terlalu menanggapi hal itu. Bukan tanpa alasan, melainkan ia tahu jika dalam kondisi panik seseorang bisa saja mengalami halusinasi, apalagi yang mereka tahu jika selama ini ayah mereka sudah meninggal sejak lama. This is a man who took off, 30 years ago. Why would he come back now? At the very last minute. I don't know. Penundaan hukuman tentu membuat si ibu wakil merasa was-was dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Dia meminta Paul dan Sophia untuk mencari siapa pengkhianat di antara mereka, karena jika tidak segera ditemukan, maka entah akan bernasib seperti apa mereka ini. Just find the leak and plug it. Thank you, ma'am. Sesampainya di tempat si hakim, rupanya hakim tersebut mendapat sebuah laporan otopsi kakak si wakil presiden yang ternyata tidak relevan dengan hasil yang dulu sudah dikeluarkan, karena ternyata dalam laporan mayat yang diotopsi masih berusia 12 tahun. Sehingga mendengar hal tersebut, Veronica meminta agar Burrow dibebaskan dari penjara, yang karena pertemuan itu berubah menjadi perdebatan, si hakim pada akhirnya memutuskan untuk menunda eksekusi selama 2 pekan, di mana dia akan menyuruh tim forensik agar menggali kembali makam kakak si wakil untuk dilakukan otopsi ulang. Exhume the body. It's also the only way we're going to know if that body in the ground is really Terrence Steadman. Kabar terkait penggalian kembali jenazah kakak si wakil akhirnya sampai ke telinga Michael CS, yang meskipun mayat itu benar-benar orang yang sama, Michael tentu tidak akan tinggal diam dengan akan kembali melanjutkan pekerjaannya, di mana Burrow yang juga mendapat kabar itu tidak terlalu merasa tertarik dan malah menanyakan terkait siapa saja orang yang datang ketika dia sedang dieksekusi. Henry menjawab jika kemarin ada 3 orang reporter yang datang, 2 wanita dan 1 pria bernama William Prohl. Namun karena nama itu terlalu asing, maka Burrow akhirnya menerima pendapat Henry jika mungkin saat itu dia hanya sedang berhalusinasi. Guard. Dengan bantuan Sukri, Michael melihat kembali bagian tubuhnya yang berbentuk pola jalan menuju rumah sakit jiwa, dan rencana baru itu langsung dilaporkan kepada anggota lain ketika IP sedang bekerja, di mana Michael menjelaskan jika dalam pelarian kali ini untuk memasuki ruangan Sarah, mereka akan melewati jalur rumah sakit jiwa. Namun hal itu akan sangat beresiko, di mana mereka harus memakai 2 jalan, yaitu di bawah tanah dan di atas tanah, yang dalam artian separuh jalan mereka akan menggunakan lorong, sedangkan sisanya adalah jalan tempat mereka berdiri saat ini. Well, where is it? You're standing on it. Oh, hell no. Come up out of that ground there. That tower there. Your plan sucks, Snowflake. Di dalam sel, Sukri memberikan saran jika apa yang akan Michael nanti lakukan akan sangat berbahaya. Bagaimana tidak, meski tengah malam saat dirinya muncul di lapangan, tentu akan menarik perhatian penjaga lain dan akan mulai menembakinya. Namun di tengah kebingungan itu, Sukri baru teringat dengan saudaranya tukang laundry, sehingga dengan itu dia bisa meminjam baju sipir kepadanya. I might have an idea.
Sukri langsung pergi ke tempat laundry untuk meminjam baju sipir kepada saudaranya bernama Sony, di mana Sony sendiri awalnya tidak mau meminjamkan baju tersebut karena akan sangat membahayakan posisinya saat ini. Namun meski begitu, sebagai saudara sepupu, Sukri berhasil meyakinkan Sony untuk meminjamkan baju tersebut. Yo, we took an oath, bro. Don't make me break it. Oh, he's cool. You get caught with this, they'll kill you. Selanjutnya Michael CS kembali bekerja di gudang karena pekerjaannya masih belum selesai, dan tepat ketika Bellic datang untuk memeriksa pekerjaan mereka, salah satu kalsibor tiba-tiba saja mengalami kebocoran sehingga Miles yang dibantu oleh Cooper berusaha untuk menyembunyikan lubang tersebut agar tidak ketahuan. Get to work. You got it, boss. Get to work. Close one, huh? Oh, man. Tepat ketika IP sedang sibuk bekerja, Burrow yang masih berada di sel isolasi saat ini tengah mendapat pemeriksaan dari Sarah, yang setelah pemeriksaan itu selesai, Burrow menanyakan terkait apakah dia kemungkinan menghayal ketika mendekati kematian, karena pada hari itu, tepat di detik-detik eksekusi, Burrow sempat melihat seseorang yang sangat dia kenal sedang memandanginya, tepat berdampingan dengan Michael. Thanks, Doc. Sure thing. Tidak ada aktivitas lain, Burrow memutuskan untuk tidur. Namun karena terlalu banyak pikiran, Burrow malah bermimpi terkait masa kecilnya ketika sang ayah selalu mengajak Burrow ke sebuah pertandingan bisbol yang sangat dia sukai, di mana si ayah mengajarkan satu hal kepada Burrow agar dia mencontoh seseorang pemain bernama Pro yang meskipun tidak jago-jago amat, tapi karena tidak mudah menyerah membuatnya cukup dikagumi dalam tim, di mana Burrow yang mengingat pemain tersebut sama dengan reporter yang Henry sebutkan, membuatnya langsung tersadar jika saat ini si ayah telah muncul kembali ke permukaan dengan identitas baru yang entah apa tujuannya melakukan itu semua. William Pro. Setelah kembali ke selnya masing-masing, Michael kembali melihat pola di punggungnya dan mengingat-ingat jalan mana nanti yang harus dia ambil, karena ternyata jalur menuju rumah sakit jiwa atau akan mulai kita sebut dengan bangsa kejiwaan lebih rumit daripada jalur ke rumah sakit, sehingga Michael harus benar-benar menguasai pola di punggungnya itu agar dia tidak kehilangan arah dan berakhir tersesat di tempat tersebut. If I make a wrong turn down there tonight, I won't make it back by count. But you won't make the wrong turn, right? Berbekal seragam sipir yang dipinjam dari Sony, Michael mulai kembali memasuki gorong-gorong dan keluar lewat saluran yang berada di tengah lapangan. Yang bertepatan dengan itu, lampu sorot langsung diarahkan kepadanya, di mana Michael berhasil mengelabui penjaga menara dan langsung memasuki bangsa kejiwaan saat itu juga. Di bangsal, Michael disambut oleh seorang petugas yang akan kita panggil si penjaga. Si penjaga tersebut merasa heran karena baru kali ini ada sipir yang bersedia masuk, di mana Michael yang tidak ingin bertele-tele pun mengatakan jika saat ini dia sedang kehampangan dan terlalu jauh jika harus pergi ke toilet penjara, sehingga Michael meminta izin agar dibiarkan memakai toilet bangsal dalam situasi yang sangat mendesak ini. Michael mulai memasuki bagian dalam area bangsal yang setelah lama berkeliling, akhirnya Michael berhasil menemukan jalur pelariannya. Namun bersamaan dengan itu, si penjaga yang tidak melihat Michael berada di toilet lantas menyusulnya, sehingga Michael lantas beralasan jika dirinya telah salah belok dan langsung pergi dari sana sebelum si penjaga mulai mencurigainya. Have a good night. Ibu Akia sendiri saat ini sedang mengutarakan ketidaksukaannya terhadap keputusan hakim yang hendak akan membongkar kembali makam kakaknya yang sudah lama meninggal, di mana si wakil sangat mengecam aksi Veronica yang sampai segitunya untuk membuktikan ketidakbersalahan seorang kriminal, dan tidak beradabnya lagi orang yang dia usik adalah orang yang sangat berpengaruh di negaranya. Very environmentally aware. Or smart if you don't want the body to be identified. Setelah dilakukan otopsi, ternyata mayat itu adalah benar-benar milik kakak si wakil presiden berdasarkan gigi miliknya yang memang hanya itulah satu-satunya bagian yang masih bisa diperiksa, membuat Nick dan Veronica kembali menemui jalan buntu yang ketika keluar dari ruangan mayat, mereka disambut oleh si wakil presiden yang mengatakan kekecewaannya kepada mereka berdua karena telah tega melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu.
Tepat ketika petugas pemeriksaan hampir sampai ke sarangnya Michael, Sukri tentu sangat panik karena Michael belum tiba sampai saat ini, yang ternyata saat masih di dalam lorong, salah satu petugas nakal malah berada di sana untuk melepaskan penatnya dengan minum-minum, di mana Michael yang jaraknya tidak lebih dari 30 cm malah tak sengaja membelakangi pipa yang sangat panas dan menempelkan punggungnya ke pipa itu sehingga ya, Michael mengalami luka serius pada punggungnya akibat pipa panas tadi. Namun meski begitu, ia masih selamat karena tidak ketahuan, termasuk si pengontrol yang tidak menyadari jika Michael tidak berada di tempatnya. Di mana Sukri yang melihat luka pada punggung Michael tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa sedih akibat apa yang dialaminya itu. 1, 2. Esok harinya Michael dilarikan ke rumah sakit sedangkan Sukri diinterogasi habis-habisan oleh Belik dan Henry yang bagaimana tidak, luka itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba dan untuk orang yang bisa disalahkan tiada lain dan tiada bukan adalah Sukri teman satu selnya, di mana Sukri beralasan jika dia tidak menyadari luka pada punggung Michael dan tahu-tahu dia sudah mendapatkan luka seperti itu. I didn't touch him. Selain Sukri, Michael juga diinterogasi oleh Sarah terkait apa yang sebenarnya terjadi. Sarah awalnya menyangka jika Sukri lah pelaku dari luka tersebut, di mana Michael sendiri memilih untuk tidak menjawabnya karena memang jika dia sampai menjawab dengan asal-asalan, maka kemungkinan besar akan membahayakan semuanya. Masalah tidak berhenti di situ saja. Baju Samsul yang berlubang membuat Sony harus beralasan jika hal itu disebabkan karena dia lama menyetrika, sehingga Sony yang rungsing karena dimarahi atas ketidakbersalahannya tentu meminta klarifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi, di mana Sukri sendiri menjawab dengan menggunakan bahasa Michael, yaitu lebih sedikit yang Sony tahu, maka itu akan menjadi hal terbaik bagi dirinya. What the hell you got going on that's got you burning up guard suits? Trust me, Primo. The less you know, the better. Terlepas dari masalah Michael, Sukri, dan Sony, Burau mendapatkan kunjungan dari Veronica, di mana Burau menjelaskan jika kemarin dia melihat ayahnya berada di ruang lihat, di mana Veronica sendiri sama dengan jawaban Michael bahwa apa yang Burau lihat besar kemungkinan adalah ilusi atau halusinasi, yang memang hal itu bisa saja terjadi ketika seseorang sedang menghadapi kematian. I don't mean to challenge what you're saying. But your dad's been MIA almost your entire life. I know what I saw. Paul dan Sophia yang penasaran dengan si misterius yang telah mengirimkan laporan autopsi kepada Pak Hakim tentu langsung mengecek CCTV yang dipasang di apartemennya, yang ternyata setelah diteliti dengan seksama, rupanya Sophia sangat mengenal orang itu, entah dari mana atau apa tujuannya, tapi yang pasti Sophia akan sangat merasa terancam dengan kehadiran orang tersebut. I know that guy. Setibanya di dalam sel, Michael langsung membuka baju dan perban yang menutupi lukanya. Satu hal yang Michael khawatirkan saat ini bukan rasa sakit yang ada di punggungnya, melainkan cetak biru yang telah hilang. Sehingga dengan hilangnya cetak biru tersebut, maka jalan mereka keluar dari sana akan begitu sangat sulit. I'm out of here. They're gone. Sejenak kita tinggalkan dulu kehidupan Fox Ripper dan kembali ke waktu tepat saat Michael CS masih menjalani kehidupan normal sebelum dipenjara. Saat itu, di suatu pagi, Michael mendapati kakaknya Burau sedang duduk di depan rumah karena kuncinya telah hilang. Sehingga ia meminta Michael untuk mencarikan dan langsung masuk ke rumah sebelum Michael menceramahinya. You know what I want? To not have to be the older brother to my older brother. Sesampainya di dalam, rupanya ada dua orang debt collector yang sedari tadi sudah menunggu, di mana alasannya ke sana adalah untuk memberikan Burau pekerjaan dengan bayaran yaitu $90.000 akan dianggap lunas jika Burau bersedia melakukan pekerjaan ini, di mana dia harus menghabisi seorang mafia dengan alasan sudah menyakiti banyak orang, di mana Michael tidak menyadari jika saat ini ada seseorang dari kejauhan sedang memperhatikannya, memperhatikan detail spesifik baik gaya pakaian maupun perawakannya. Entah apa tujuan melakukan itu semua, tapi yang pasti mungkin saja saat ini Burau sedang berada dalam bahaya. So let's talk about what you can do for me.
Michael sendiri saat ini sedang nongkrong bersama Veronica di sebuah bar, dan setelah pulang dari tongkrongan, Michael membawa Veronica ke apartemennya, dan ketika hendak akan dieksekusi, Michael mendapat panggilan dari Burau. Namun karena tahu jika kakaknya mungkin sedang dalam masalah, Michael malah mengindahkan panggilan itu, di mana Burau sendiri saat ini berada dalam kondisi terdesak yang karena tidak diangkat, Burau hanya mengirimkan pesan saja, kemudian langsung menjalankan aksinya sesuai rencana. Di TKP, Burau langsung menuju mobil yang dimaksud, dan ketika hendak akan menembak, dia malah melihat mayat di tempat itu dengan luka tembak di lehernya, yang karena panik akan hal tersebut, Burau langsung pulang ke rumahnya saat itu juga. Di jalan, Burau tak sengaja menabrak seseorang yang ternyata adalah Sukri yang sedang nongkrong bersama Hector dan Sonny, dan di sana jugalah awal pertemuannya dengan Mary sang pujaan hati. Oh my God. Di masa lalu, terlihat dokter Sarah yang bekerja di rumah sakit umum mengalami sebuah kebiasaan buruk, yaitu menyuntikkan cairan haram ke dalam tubuhnya, entah karena stres, banyak pikiran, beban hidup, atau apapun itu. Tapi yang pasti, Sarah kerap kali melakukannya meski saat di jam kerja. Sepulangnya dari rumah sakit, Sarah pergi berjalan-jalan bersama pacarnya sesama pecandu, yang di tengah jalan-jalannya itulah ada seorang anak remaja mengalami kecelakaan tepat di depan mata kepala Sarah. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, entah efek obat atau apapun itu, Sarah malah terlihat seperti orang linglung, di mana si pacar yang melihat Sarah hanya terdiam memandangi remaja itu, lantas menariknya pergi dari tempat itu. Sejak kejadian itu, Sarah akhirnya mulai membenahi hidup dengan mengadakan bimbingan konseling untuk membantu pecandu lain keluar dari lingkaran setan. Dan setelah sesi konseling berakhir, babang tampan yang tiada lain adalah Beric datang menghampirinya, menawarkan pekerjaan di penjara Fox River yang bagaikan udang di balik batu. Beric rupanya menaruh hati pada Sarah dan berharap dia bisa terus bersama, setidaknya meski hanya untuk melihatnya saja. Fox River. Yeah. Miles sendiri rupanya adalah seorang tentara angkatan darat yang sedang bertugas di medan perang, dan dengan lamanya bertugas di garda depan, Miles akhirnya mendapat tugas baru dari atasannya untuk menjaga sebuah penjara. Prison guard duty. Away from the front, safest place you could be. Ketika Miles baru saja bertransaksi dengan seseorang atas perintah atasannya, dia tak sengaja melihat rekannya sedang menginterogasi musuh dengan cara yang agak tidak manusiawi, kemudian melaporkan hal tersebut kepada sang komandan agar supaya si komandan tidak berbuat sejauh itu, di mana si komandan yang tidak menyukai hal itu malah membuat skema dengan menjadikan Miles sebagai tersangka dalam suatu kasus, dan dengan begitu Miles langsung dipulangkan ke Amerika dengan cara yang sangat tidak terhormat. Please take Mr. Franklin into custody. Maybe you should learn to do the same. You can't do this. You cannot do this. Setelah dipecat dari militer, kini Miles menjadi seorang pengangguran sejati. Namun meski begitu, istrinya sama sekali tidak tahu jika Miles sudah dipecat, dan karena uangnya sudah mulai habis, maka Miles meminta bantuan kakak iparnya untuk mencarikan pekerjaan, di mana si ipar menyarankan Miles agar melakukan pekerjaan ilegal, yang tentunya hal itu langsung ditolak karena Miles tidak ingin menjadi seorang kriminal. It might be illegal, but it's also rent. Tak punya pilihan, Miles akhirnya menerima tawaran si ipar untuk mengambil pekerjaan ilegal yang dimaksud. Ia akan mengemudikan sebuah truk dengan membawa barang-barang yang tentunya tidak resmi. Namun sayangnya, di hari pertamanya bekerja, Miles tiba-tiba saja diikuti oleh konvoi mobil polisi yang memang sejak dari awal sudah berniat untuk menangkapnya. Setelah ditangkap itulah, Miles pulang ke rumah untuk mengabarkan sesuatu kepada anak dan istrinya, di mana si ipar yang ingin tahu apa yang akan Miles lakukan lantas mengupingnya dari balik tembok, dan bukannya mengakui nasibnya saat ini, Miles malah kembali berbohong dengan mengatakan jika dia akan segera dikirim kembali ke medan tempur, sehingga si ipar yang mendengar hal itu langsung mengajak Miles ke belakang untuk agar berhenti membohongi saudaranya dan berkata jujur meskipun itu sangat pahit. Can you give me a hand with some out back?
Esok harinya Veronica mendatangi Michael di kantornya untuk mengabarkan jika saat ini Burau baru saja ditangkap oleh polisi, sehingga Michael yang mendengar hal tersebut langsung pergi ke penjara untuk menyadarkan apa yang telah kakaknya lakukan adalah sebuah kesalahan besar, ditambah lagi dengan Michael yang menyinggung terkait kehidupan si kakak yang baragajul yang meskipun sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, Michael berhasil memperbaiki hidup dengan menggunakan setengah bagian warisan yang ditinggalkan oleh si ibu, membuat Michael merasa bingung dengan digunakan untuk apa uang warisan yang Burau dapatkan. What'd you do with your half-link? Everything's not how it looks, Michael. I hope for your sake that's true. Setelah dari penjara, Michael bersama Veronica saling berdebat terkait alasan kenapa Burau sampai menjadi seperti ini. Michael seolah menyalahkan Burau dengan mengatakan jika dia memang pantas berada di posisinya bukan tanpa alasan. Lihat saja lingkungan tempat Burau saat ini, hutangnya, pernikahannya. Veronica tentu tidak sependapat dengan Michael yang terlalu berlebihan menyalahkan Burau tanpa sadar. Alasan Michael bisa sampai ke titik ini adalah berkat Burau. Hutang yang Burau miliki ternyata adalah untuk biaya kuliah adiknya. Namun karena Burau tahu jika uang yang Michael dapatkan adalah dari Burau, maka pasti Michael akan menolak, sehingga Burau memilih untuk berbohong dengan mengatakan jika uang kuliah Burau adalah dari asuransi milik ibunya. Michael, you are where you are because of your brother. You're telling me he is where he is because of me? Mengetahui semua rahasia besar itu membuat Michael memilih untuk kembali mengunjungi kakaknya di penjara. Dia meminta maaf telah berkata kasar pada orang yang telah menjadikannya seperti sekarang ini. Apalagi tentang malam itu, jika saja Michael mengangkat teleponnya, maka besar kemungkinan seluruh kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Namun yang membuat Michael bingung adalah alasan kenapa semua bukti yang dimiliki oleh polisi semua mengarah pada Burau yang tanpa Michael sadari, Paul sudah berada di belakang layar dengan memodifikasi agar Burau seolah-olah menjadi tersangka pada kasus ini. They say they have you on tape. Pulling the trigger. If you didn't kill Terrence Stedman, how the hell did someone make it look like you did? Singkat cerita, tibalah di hari persidangan yang mana di sana Burau dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan tingkat 1 di mana Michael dan Veronica hanya bisa meminta maaf atas kejadian yang menimpa Burau. We commence the penalty phase. I'm so sorry, Link. It's not your fault. Sejak hari itu Michael mulai terobsesi dengan kasus Burau dan berniat untuk mengeluarkannya, di mana Burau sendiri tampak sudah mulai legowo dengan akan menerima nasib naas yang menimpanya, sehingga ia meminta agar adiknya berhenti dan kembali melanjutkan kehidupannya seperti sedia kala. Michael tentu tidak menggubris hal tersebut dan mengatakan jika dia akan datang kembali esok hari. Namun Burau menjelaskan jika hal itu tidak memungkinkan, bukan tanpa alasan, melainkan Burau akan dipindahkan ke penjara baru bernama Fox River. Maybe it's my turn to watch out for you. So, same time tomorrow. Entah Michael yang merancang penjara tersebut atau bukan, Michael langsung pergi ke kantornya untuk mengambil cetak biru penjara, kemudian langsung menempelkannya di dinding apartemen untuk mempelajari setiap sudut bangunan yang nantinya akan dia gunakan untuk rencana pelariannya. Michael mulai menghafal setiap sudut ruangan dengan menggunakan metode menutup bagian-bagian dari blueprint menggunakan sebuah kertas, kemudian akan mengabsen setiap ruangan itu dengan langsung membuka kertas penutup. Namun karena setelah berjam-jam tidak hafal-hafal, membuat Michael marah dan mengacak-ngacak semua kertas itu sampai berhamburan kemana-mana. Di tengah rasa rungsinya itulah, seorang kurir wanita mengetuk pintu apartemen membuat Michael kembali sadar, dan ketika melihat tubuh wanita itu dipenuhi dengan tato, Michael akhirnya tahu bagaimana cara mengatasi kesulitannya, yaitu dengan menggambar blueprint langsung di tubuhnya. Terpecahkannya masalah blueprint, Michael mulai membuat tato untuk menutupi blueprint agar seolah jika tato itu adalah tato biasa. Kemudian mulai mengumpulkan informasi terkait siapa saja yang bisa membantunya untuk mengeluarkan sang kakak, dimulai dari Abruzzi, pencarian Fibonacci, siapa kepala penjara di tempat itu, dan banyak lagi yang lainnya, sehingga membuat Michael semakin mantap untuk menjalankan aksinya itu. Tepat setelah rencana Michael sudah benar-benar matang, ia akhirnya mengambil sepasang pistol, mengenakan setelan mewah, kemudian pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu.
Beralih pada sebuah keluarga kecil, terlihat seorang ibu bersama dua anaknya sedang bersiap untuk menyambut tamu. Rupanya si ibu memiliki kenalan dan hendak akan dikenalkan pada kedua anaknya, berharap mereka bisa menerimanya sebagai ayah yang baru. Dan tebak siapa orang itu? T-Bag dengan wajah gantengnya langsung mendekati anak perawan si ibu seolah berperan sebagai seorang calon ayah yang baik yang dengan sangat mudahnya T-Bag berhasil mengambil hati anak itu hanya dengan sebuah metode belajar, membuat si ibu merasa senang dan semakin mantap dengan pilihannya kali ini. Sampai ketika si ibu kembali memasak sambil menonton televisi, ia mendengar sebuah berita terkait orang paling dicari polisi yang piadalin adalah si T-Bag ini. Tepat pada hari Bro di penjara, Sophia dan Ibu Wapres tampak sedang berdiskusi memikirkan cara agar bagaimana Bro mendapatkan hukuman mati, dan karena membutuhkan dukungan dari masyarakat agar mendapatkan hal itu, si Ibu Wapres akhirnya berkoalisi dengan gubernur atau ayahnya Sarah, karena yang semua orang tahu jika si gubernur memiliki aspirasi yang cukup untuk menggerakkan hati masyarakat. 30 seconds, Madam Vice President. Entah karena merasa bersalah atau apa, si Ibu Wapres merasa gugup atas kejadian yang menimpa Bro saat ini, dan untuk tempat menenangkan diri, Paul menyarankan agar si ibu membeli sebuah mansion di tempat terpencil yang meskipun harganya sangat mahal, si ibu tetap memaksakan membeli rumah itu karena ternyata dia memiliki uang dari wasiat yang ditinggalkan kakaknya untuk si ibu. I'm paying for his mistake. He can pay for the damn house. Setelah membeli mansion, si wakil akhirnya menempati tempat itu bukan bersama suami atau selingkuhannya, melainkan coba tebak siapa orang itu? Ya, orang itu adalah kakak si wakil yang rupanya masih hidup. Untuk bagaimana caranya bisa seperti itu, entahlah, biarkan saja waktu yang akan menjawab. My dear sister, you've no idea what I've been through. Good night, Terrence. Sejak malam pertemuan dengan Mary, Sukri mulai terobsesi untuk menjadikan Mary sebagai pendamping hidupnya. Hector yang mendengar hal tersebut seolah merendahkan dan menganggap jika Sukri tidak akan pernah bisa melakukan hal itu, yang tanpa Sukri sadari, Hector akan menjadi cucu priut dalam hubungan asmaranya. How are you gonna afford a place like that? Demi untuk apel, Sukri mulai berani melakukan pencurian di salah satu toko yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tongkrongannya, yang meskipun membawa senjata, Sukri sama sekali tidak serakah dengan apa yang akan diambilnya, di mana dia hanya mengambil secukupnya, seperlunya, yang penting bisa cukup untuk nanti malam. Sejak pertemuan terakhirnya dengan Mary, Sukri akhirnya yakin jika dia sudah mendapatkan dambaan hatinya dan berniat untuk melamarnya. Hal itu dia ceritakan kepada semua teman tongkrongan. Hector yang mendengarnya merasa kaget dan menanyakan kapan tepatnya Sukri akan melamar Mary. Sukri tentu merasa tersinggung dengan apa yang Hector ucapkan, seolah dia tidak merestui hubungannya dengan Mary. Dan ketika ditanya bagaimana Sukri akan membeli cincin untuk melamar Mary, Sukri ternyata kembali ke toko yang kemarin untuk melakukan perampokan, di mana perampokan kali ini tidak berjalan mulus, yang alasannya ternyata